Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda soleh-solehah sekalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mereview materi tematik tema 3. Mari kita perhatikan bersama-sama keseluruhan materinya. Dimulai dari pembelajaran PPKN. Sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran PPKN, itu tentang perbedaan kebudayaan, keragaman kebudayaan. Contohnya karya seni, bahasa, tarian, dan lagu daerah. Menurutmu, apakah nilai kebersamaan perlu dikembangkan dalam masyarakat? Apakah nilai kebersamaan itu penting? Nah, meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sebagaimana seperti semboyannya bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan dan juga mulai dari adat istiadat, suku, dan juga agama, itu semuanya, hampir semuanya berbeda. Tapi kita harus tetap bersatu sebagaimana semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari sebagian besar banyak keberagaman itu, salah satunya adalah makanan tradisional yang ada di berbagai daerah. Ya, seperti daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, dan sebagainya. Contohnya seperti pada layar ini, ada salah satu makanan tradisional khas Jawa Timur yang terdiri dari berbagai macam sayur seperti bayam, kangkung, tauge, mentimun, dan banyak lagi. Dengan variasi sayur dalam pecel, Anda akan terhindar dari penyakit yang menyerang tubuh yang lemah. Jadi ternyata makanan-makanan tradisional ini juga dapat mendukung kesehatan kita. Yang kedua ada pepes ikan. Makanan berbahan dasar ikan ini merupakan makanan khas Jawa Barat. Dikatakan banyak protein karena ikan baik untuk tubuh. Selanjutnya, makanan khas tradisional selanjutnya ialah pindang ikan. Ya, pindang ikan adalah makanan khas Sumatera Selatan. Dikarenakan Sumatera Selatan memiliki sungai Musi di daerahnya, sehingga membuat sebagian besar makanan tradisional Sumatera Selatan berbahan dasar ikan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwasanya ikan baik untuk kesehatan tubuh karena mengandung protein di dalamnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada martabak har. Martabak ini adalah makanan khas Sumatera Selatan lainnya. Makanan ini aslinya berasal dari India. Berbahan dasar telur dan tepung serta kentang di dalam karinya. Makanan ini dapat menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kita akan membahas tentang jenis-jenis ikan. Berikut adalah contoh-contoh jenis-jenis ikan yang dapat kalian lihat di layar. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kenapa hal tersebut menjadi sebuah hal yang penting? Karena itu bisa menjadi daya tarik untuk orang membacanya.
Jika kalimatnya persuasif atau mengajaknya sangat menarik bagi pembacanya, maka hal tersebut akan tersampaikan dengan baik oleh si pembacanya. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama iklan media cetak. Contohnya seperti di surat kabar, majalah, ataupun brosur. Yang kedua, iklan media elektronik, contohnya seperti di radio, televisi, dan internet. Iklan pada umumnya memuat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas, jenis tulisan harus mudah dibaca, pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras atau terang, gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik iklan, dan informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin. Nah, unsur-unsur ini disebutkan agar ini masuk ke dalam pembuatan iklan. Nah, ini adalah unsur-unsur iklan. Sebelum kita membuat iklan, kita harus memperhatikan unsur-unsur ini. Yang pertama adalah judul atau topik, atau bisa disebut kata kunci dalam sebuah iklan. Bagaimana kita membuat iklan kalau kita tidak tahu topik yang akan kita buat? Topik iklan apa yang akan kita buat? Maka kita harus mencarinya terlebih dahulu dan diberikan judul. Yang kedua itu tujuan iklan dibuat. Apa sih tujuan iklan dibuat itu? Apakah untuk mempromosikan barang atau untuk mensosialisasikan sesuatu? Seperti iklan di depan tadi, yaitu untuk mensosialisasikan kesehatan dengan memakan makanan yang sehat untuk tubuh, sayur dan buah. Selanjutnya ada isi iklan. Yang kedua adalah sketsa gambar iklan. Sebagaimana yang sudah Bunda jelaskan, bahwasanya sketsa gambar iklan itu harus yang menarik minat pembacanya. Dan yang terakhir itu sasaran atau orang yang dituju. Mau ditujukan kemana iklan yang akan kita buat? Apakah ke seluruh masyarakat, atau hanya untuk anak-anak, atau hanya untuk orang dewasa saja, atau untuk wanita saja, ya, atau untuk orang yang sudah lansia? Semuanya punya proporsi masing-masing, ya nak ya. Oke, berikut adalah contoh dari iklan hidup sehat dan makan makanan yang bergizi seimbang. Ya, kata kuncinya di sana adalah hidup sehat dan makanan yang bergizi. Bisa kalian perhatikan? Di sana terdapat gambar yang menarik agar bisa menarik perhatian para pembacanya. Selanjutnya, pelajaran IPA, yaitu tentang sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Yang pertama yaitu pada hewan ruminansia atau pemamah biak. Apa itu hewan pemamah biak? Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanan yang sudah mereka telan. Contohnya yaitu adalah sapi, ya. Jadi pada hewan ruminansia ini terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik, yaitu pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Kenapa hanya hewan ruminansia yang ditampilkan pada sistem pencernaan? Karena sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Nah, prosesnya yaitu makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi yang berfungsi untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan, ya. Selanjutnya ada lidah, berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, selanjutnya ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Berikut adalah contoh gambar dari sistem organ pencernaan sapi. Selain dari sapi,
Ada juga hewan lain yang sama seperti sapi yang memamah biak, yaitu ada kambing, domba, kuda, unta, dan sebagainya ya. Nah, ini ada 4 perut. Ada yang pertama rumen, omasum, obamasum, retikulum. Jadi sangat panjang proses dari pencernaan hewan pemamah biak tersebut ya. Oke, selanjutnya rumen ini ada disebut perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri atau mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Selanjutnya retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi ya, dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya omasum atau perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Dan yang terakhir perut masam atau obamasum. Tahap selanjutnya yaitu makanan sudah masuk ke lambung lalu akan masuk ke dalam usus halus. Terjadilah proses penyerapan sari-sari makanan lalu ke usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan tersebut, dan yang terakhir ke anus, yaitu tempat pembuangan sisa-sisa makanan atau yang disebut dengan tinja. Nah, itulah proses pencernaan dari hewan pemamah biak sapi. Ya, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini, yaitu gambar tentang organ pencernaan dari manusia. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia yang pertama itu memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah makanan menggunakan gigi, menelan makanan di kerongkongan, memecah zat kompleks, penyerapan sari-sari makanan, dan pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, seperti kuis. Nah, ini ada beberapa proses pencernaan. Jadi yang bagian mana yang merupakan tempat terjadinya proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan dan proses penyerapan oleh sari-sari makanan? Ya, bisa kita tebak ya masing-masing dari setiapnya. Oke, di usus halus. Benar sekali ya. Selanjutnya tempat menyimpan makanan dan proses pemecah makanan oleh enzim menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Ayo, di manakah tempatnya? Ada yang tahu? Benar, di lambung. Selanjutnya proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Di mana mengunyah makanan? Apakah? Oh iya, benar sekali, di mulut. Proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan di usus besar. Benar sekali. Selanjutnya, proses menelan makanan pada kerongkongan. Dan yang terakhir, proses mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan, yaitu anus. Panahnya agak sedikit salah ya nak ya, tinggal digeser saja ya. Oke, selanjutnya kelenjar pencernaan pada manusia. Sebelumnya sudah kita pelajari sistem organ pencernaan pada manusia. Ternyata di dalam organ pencernaan manusia tersebut terdapat enzim-enzim atau zat-zat yang dapat mencerna makanan ya.
Zat-zat tersebut digunakan untuk mencerna makanan dalam proses pencernaan. Berikut adalah kelenjar pencernaan manusia beserta zat-zat yang dihasilkan. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu sistem organ dalam pencernaan manusia. Nah, di sini ada mulut, kerongkongan, hati, empedu, usus halus, lambung, pankreas, usus besar, rektum, dan juga anus. Dari beberapa organ pencernaan manusia tersebut, yang manakah yang termasuk ke dalam organ yang memiliki enzim pencernaan di dalamnya? Oke, baik, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu mulut. Ya, pada mulut itu dihasilkan enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua itu adalah hati, organ yang menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk memecah lemak. Dan yang ketiga ada lambung, organ ini menghasilkan enzim pepsin dan renin serta asam klorida. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, renin berfungsi mengendapkan protein susu, asam klorida berfungsi membunuh kuman dan melarutkan makanan. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan pankreas, ya. Di dalam pankreas juga terdapat enzim yang juga bisa mencerna makanan. Dan yang terakhir ada usus halus. Oke, gangguan pencernaan pada manusia yaitu bisa satu, yang pertama mah. Yang kedua yaitu ulkus. Ulkus lebih parah daripada mah, ya, karena dapat menimbulkan luka pada dinding lambung. Yang ketiga ada kolik. Yang keempat ada sariawan. Dan yang terakhir ada sakit gigi, ya. Sakit gigi juga termasuk ke dalam gangguan pencernaan. Pelajaran selanjutnya yaitu IPS. IPS kita mempelajari tentang faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Ada 3 faktor. Yang pertama letak geografis, ya. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga sebagai tempat strategis jalur perdagangan. Ya, apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga memudahkan negara lain untuk mendatangi negara Indonesia dari berbagai tempat, ya. Sehingga letak geografis itu menjadi pendukung keberagaman di Indonesia, dan juga suku dan adat lain bisa masuk ke Indonesia dengan sangat mudah, ya. Itulah kenapa di Indonesia banyak sekali suku dan adat yang datang dari berbagai negara lain, karena faktornya adalah letak geografis dari negara Indonesia tersebut. Yang kedua itu adalah bentuk negara kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan membuat rakyat Indonesia kesulitan untuk memahami dengan cepat kebudayaan daerah lain, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaannya masing-masing. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena jauhnya dari satu pulau ke pulau lain agak sulit dilakukan oleh masyarakat dahulu untuk menyeberang, ya, dari satu pulau ke pulau lain, sehingga mereka tidak bisa memahami dengan cepat budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh daerah lain, karena jarak juga bentuk negara Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga kita memiliki ciri khas daerah kebudayaan masing-masing, ya, mulai dari makanan, pakaian, ya, tarian, adat, dan suku. Oke, yang ketiga adalah kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia berupa daratan rendah, tinggi, pegunungan, dan pantai membuat setiap daerah memiliki keberagaman mata pencaharian. Jadi, kondisi alam ini dapat menentukan juga kebudayaan dari setiap daerah. Kebudayaan di daerah yang ada tempat tinggalnya pantai itu berbeda dengan yang di gunung, ya. Selanjutnya, pembangunan sosial budaya bisa kita lihat pada layar.
Ya, pembangunan sosial budaya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membangun sosial budaya. Yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita harus melestarikan bahasa-bahasa kita, bahasa ibu kita, bahasa negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua itu mempelajari kesenian daerah berupa drama, wayang, tarian, dan alat musik tradisional. Karena dengan mempelajarinya kita bisa melestarikan adat dan kebudayaan dari masing-masing daerah di Indonesia. Ya, bagaimana lagi kah kita bisa membangun sosial budaya yang ada di Indonesia? Salah satunya ada orang yang membentuk sebuah organisasi yang dapat mendukung pembangunan sosial. Organisasinya yaitu adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Koperasi ini berupa usaha simpan pinjam, penyediaan sarana pertanian, dan memasarkan produksi. Manfaatnya membantu para pertanian dalam dana dan permodalan. 2. Penyedia bibit tanaman dan pupuk dengan harga yang murah. 3. Penyedia peralatan pertanian. 4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa terkait usaha pertanian. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Pembelajaran selanjutnya yaitu SPDP. Ya, pelajaran SPDP itu tentang properti tarian daerah. Jadi kita harus bisa melihat properti pada tarian daerah dengan hanya melihat gambarnya saja. Jadi harus bisa mengidentifikasi properti apa yang dipakai oleh penari daerah tersebut. Salah satu jenisnya yaitu adalah tari topeng. Nah, kalau tari topeng apa? Properti tarian utamanya. Ya, benar sekali, topeng. Kalau selain itu ada juga selendang ya, dan juga penutup kepala pada tarian klono topeng tersebut. Yang kedua, ada tari piring, tari ranggo ayak. Kita bisa lihat di tari piring. Apa properti dalam tarian piring tersebut? Yang jelas ada piring, itu adalah properti utama ya. Ada selendang yang mengikat pinggang, ada juga kalung, ada juga penutup kepala berwarna merah. Tari ranggo ayak ada gendang kecil ya, itu utamanya, dan selendang yang menyelempangi badannya. Ada juga kalung emas dan juga ya, ada juga tali pinggang berwarna emasnya. Ini adalah hasil dari mengidentifikasi tarian piring dan tarian ranggo ayak. Selanjutnya, ada beberapa unsur pendukung dalam suatu pementasan tari. Jadi, sebelum mementaskan tarian, kita harus memperhatikan beberapa unsur-unsur yang ada di bawah ini. Yang pertama itu adalah pemilihan tata busana tari dan tata rias. Ya, itu adalah hal yang penting karena agar bisa memperkuat tarian yang ditampilkan, memperkuat makna tarian yang ditampilkan. Yang kedua itu pemilihan properti tarian. Jadi kalau misalnya tariannya piring, kita harus menyiapkan piring yang sesuai dengan tarian tersebut. Kalau misalnya menari piring tapi tidak ada piringnya, bukan disebut tari piring ya. Oke, selanjutnya ada pemilihan iringan. Iringan dapat berupa gerakan tubuh dan alunan dari berbagai alat musik. Iringan dari gerakan tubuh bisa dari tepuk tangan atau hentakan kaki. Jadi, 3 hal ini adalah hal yang dapat mendukung dalam suatu pementasan tari. Sangat berpengaruh dalam pementasan tari ya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi sebuah tarian dari Sumatera Selatan yaitu tari tanggai.
kita akan mengidentifikasi propertinya. Nah, bisa kita lihat gambar penari tangga ya. Bisa kita lihat di sana ada baju kurung, kuku panjang, hiasan kepala atau mahkota, gelang, dan juga ada kalung emas bertingkat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita sudah selesai mereview materi tema 3 tematik ya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa diulang kembali oleh Ananda soleh-solehah sekalian. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda mohon maaf, kita akan mem-PH-kan review materi ini setelah dari PTS nanti. Jadi boleh dipelajari kembali nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.